Selamat datang, jiwa terpilih. Kau sudah tahu mengapa mereka gemetar. Kau sudah tahu mengapa suara mereka pecah saat namamu muncul di ruangan itu. Hal lucunya adalah mereka benar-benar mengira alam semesta akan menyerahkan jawaban yang mereka inginkan, seperti semacam konfirmasi murahan untuk membuat ego mereka merasa lebih besar. Mereka mengirim orang untuk mempelajarimu, memverifikasimu, untuk memberitahu mereka bahwa kau bukan siapa-siapa. Mereka berharap sebuah laporan yang berkata, "Tenang, dia bukan ancaman." Tetapi realitas tidak tunduk pada orang-orang yang tidak aman, dan kebenaran kembali menghantam seperti pukulan ke harga diri mereka. Sementara mereka berdiri di sana menunggu seseorang membongkarmu, setiap sumber yang mereka percayai justru berbalik membongkar mereka. Tekan suka dan berlangganan jika kau siap menyaksikan pesan ini membalikkan dunia mereka sepenuhnya. Lihat, inilah kebenaran pahit yang mereka benci untuk didengar. Setiap ahli yang mereka sewa, setiap analis yang mereka bisiki, setiap pendapat profesional yang mereka pegang erat seperti pelampung, kembali dengan hasil yang sama. Hasil yang tidak pernah mereka inginkan. Hasil yang membuat perut mereka terasa jatuh. Legendaris, tak tersentuh, di luar jangkauan, lebih dari yang mereka duga, lebih dari yang mereka harap kau bukan. Alam semesta tidak mengirim mereka peringatan, ia mengirim mereka cermin, dan cermin itu tidak ramah pada mereka. Gila bagaimana sejarah terulang, bukan? Dulu di sekolah, ingat ketika mereka membicarakanmu di belakang karena mereka bersumpah kau tak akan menjadi apa-apa. Lalu bertahun-tahun kemudian, orang-orang yang sama akhirnya meminta untuk memetik otakmu, bertingkah seolah mereka tidak menghabiskan tahun-tahun meragukanmu. Cerita yang sama, karakter baru. Polanya tak pernah berubah. Kecemerlanganmu selalu memaksa topeng-topeng itu jatuh. Pertumbuhanmu selalu menggoncangkan orang-orang yang terlalu takut untuk tumbuh sendiri. Mereka menyukai versimu yang tidak mengenal kekuatanmu sendiri. Mereka merasa aman ketika kau ragu, ketika kau berusaha membuktikan diri, ketika kau membiarkan kata-kata mereka mengganggu keseimbanganmu. Namun saat kau mulai bergerak seperti seseorang yang tahu persis siapa dirinya, seluruh strategi mereka runtuh. Dan inilah yang benar-benar tidak bisa mereka terima. Kau bahkan tidak berusaha mengalahkan mereka. Kau hanya hidup, mengurusi urusanmu sendiri, fokus pada jalurmu. Tetapi sebagian orang tersinggung oleh keberadaanmu saja. Mereka tidak tahan bahwa kau tidak membutuhkan persetujuan mereka. Mereka tidak tahan bahwa kepercayaan dirimu tidak berasal dari mereka. Mereka tidak tahan cara kau memasuki ruangan seperti kau tahu alam semesta mendukung setiap langkahmu. Jadi mereka menyewa bantuan. Penyelidik, ahli, analis, semua berharap menemukan retak di zirahmu. Tetapi para ahli itu tidak punya pilihan selain mengirimkan kebenaran kembali. Yang satu ini nyata, yang satu ini solid, yang satu ini dibangun berbeda. Dan saat itulah kepanikan mulai karena mereka tidak hanya kalah dalam pertarungan. Mereka kalah dengan senjata mereka sendiri. Orang-orang yang mereka percayai, suara-suara yang mereka andalkan, sumber-sumber yang mereka yakini lebih pintar darimu, semua menjadi pembelamu tanpa perlu berusaha. Itulah mengapa ada begitu banyak keheningan di sekitarmu sekarang. Bukan kedamaian, bukan rasa hormat. Keheningan, jenis yang menyakiti ego mereka. Jenis yang mengingatkan mereka bahwa seluruh rencana mereka berantakan sejak detik kau memasuki ruangan hanya dengan kebenaranmu. Sumber-sumber yang sama yang mereka jadikan senjata melawanmu kini mengejek mereka. Dan tahukah kau apa yang membuatnya semakin memalukan? Kau tidak pernah melemparkan satu pukulan pun. Kau tidak pernah perlu. Kejatuhan mereka datang dari keputusasaan mereka sendiri. Alam semesta memiliki cara yang jahat untuk membongkar orang-orang tepat pada momen mereka pikir mereka mengendalikan segalanya. Seperti waktu itu di masa lalumu ketika seseorang mencoba mempermalukanmu di depan semua orang. Tetapi mereka justru tanpa sengaja mengungkapkan ketidakamanan mereka sendiri. Orang-orang masih mengingat momen itu bahkan jika mereka pura-pura tidak. Alam semesta membiarkan kebenaran tersingkap dengan cara yang tidak bisa disembunyikan siapapun. Itulah yang sedang terjadi lagi.
Musuhmu mengatakan pada dunia kau bukan siapa-siapa, tetapi dunia membalas bahwa mereka salah. Mereka bilang kau dilebih-lebihkan sampai orang-orang yang mereka percayai berkata, "Tidak, yang ini adalah standar." Mereka mengira kau lelucon sampai setiap suara yang mereka hormati justru menertawakan mereka. Mereka mengharapkan seseorang membongkar kekuranganmu. Alih-alih, laporannya membongkar rasa iri mereka. Mereka pikir sinarmu palsu. Alih-alih, alam semesta mengungkapkan bahwa sinar merekalah yang dijalankan dengan baterai. Dan sekarang udaranya telah berubah. Orang-orang memandangmu berbeda. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan rasa hormat. Jenis rasa hormat yang langka dan tenang itu, yang hanya muncul ketika seseorang terbukti benar lagi dan lagi. Kau berdiri di tengah bekas badai. Kau tidak pernah memulai. Namun entah bagaimana, kaulah satu-satunya yang masih berdiri. Sang terpilih yang tidak butuh persetujuan, tidak butuh validasi, tidak perlu mengejar siapapun. Alam semesta memberimu kemenangan yang tidak pernah mereka lihat datang. Dan kini mereka duduk di sana bertanya-tanya bagaimana semua ini terbalik. Bagaimana seseorang yang mereka remehkan menjadi orang yang setiap sumber sebut legendaris. Bagaimana seseorang yang mereka ragukan akhirnya menjadi orang yang tidak bisa mereka lupakan. Bagaimana seseorang yang mereka coba jatuhkan justru menjadi orang yang diperingatkan ahli mereka sendiri untuk tidak diajak bermain. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sang terpilih, tarik napas, dan lihat apa yang baru saja terjadi. Setiap sumber yang mereka percayai mencapmu sebagai legendaris. Dan kini sumber-sumber yang sama itu mengejek mereka karena selamanya meragukanmu. Pergeseran itu sendiri sudah cukup untuk mengguncang ruangan, dan kau merasakannya di dadamu. Jadi, inilah momenmu untuk mengunci. Jika kau siap melangkah sepenuhnya ke dalam kekuatan yang bahkan ahli mereka sendiri tidak bisa sangkal, ketik 999 di komentar. Angka itu memberitahu alam semesta kau tidak lagi lari dari kisah ini. Kau mengakui peran yang mereka coba curi darimu. Tekan tombol suka, berlangganan, dan kuatkan pesan ini agar sampai ke setiap terpilih yang telah diremehkan seperti dirimu. Karena sekarang kita akan membongkarnya langkah demi langkah. Dan percayalah, jika kau benar-benar dibangun untuk ini, kau akan merasakan sesuatu dalam dirimu menolak untuk mengklik pergi. Kau akan merasakan tarikan itu yang hanya dikenali oleh orang-orang sejati. Kekuatan tenang yang berkata, "Tetaplah." Kau akhirnya mendengar kebenaran tentang dirimu sendiri. Dan dengan itu, mari kita masuk ke bagian selanjutnya. Bagian di mana topeng akhirnya terlepas dari musuh-musuhmu. Nomor 1, laporan bom kebenaran yang meledak di wajah mereka. Lucu bagaimana kebenaran tidak peduli pada perasaan mereka, tetapi ia pasti membongkar kebohongan mereka. Ini adalah bagian yang tidak pernah ingin dilihat siapapun. Bagian yang mereka doakan tetap terpendam. Bagian yang mereka coba kendalikan, putar, bentuk, dan jadikan senjata melawanmu. Tetapi alam semesta tidak tunduk pada pengecut. Dan di balik pintu tertutup itu, sesuatu terjadi yang menampar ego mereka begitu keras hingga masih bergema. Mereka mengumpulkan ahli-ahli mereka, tim impian para profesional, berharap akhirnya membuktikan apa yang terus mereka bisikan tentangmu. Mereka palsu, mereka lemah, mereka memanipulasi semua orang. Mereka putus asa ingin seseorang dengan gelar mengatakan apa yang rasa iri mereka teriakkan selama berbulan-bulan. Itulah mengapa mereka menghabiskan uang yang tidak mereka miliki, waktu yang tidak seharusnya mereka buang, dan energi yang bisa mereka gunakan untuk memperbaiki hidup mereka sendiri. Tetapi ketika laporan kembali, mereka tidak mendapatkan kemenangan yang mereka bayangkan. Mereka tidak mendapatkan validasi yang mereka dambakan. Mereka tidak mendapatkan seseorang yang menepuk punggung mereka, berkata, "Jangan khawatir, kau benar tentang mereka." Alih-alih, alam semesta menyerahkan pada mereka kebenaran yang membakar melalui harga diri. Kau adalah yang asli. Bukan acting, bukan ilusi, bukan pertunjukan yang dimaksudkan untuk menipu siapapun. Hanya kekuatan alam yang mentah. Jenis kehadiran yang tidak membutuhkan izin atau persetujuan untuk ada. Dan itulah yang menghancurkan mereka.
karena musuhmu siap merayakan. Mereka telah melatih pidato kecil mereka. Senyum sudah kubilang mereka sudah terkunci di tempat. Mereka benar-benar mengira tim ahli ini akan keluar, menunjukmu dan berkata, "Kami menemukan cacatnya." Tetapi ruangan justru menjadi hening. Para ahli tidak menyeringai. Mereka tidak tertawa. Mereka tidak mengonfirmasi apapun. Mereka menatap hasilnya seperti mereka baru saja menyaksikan gangguan dalam sistem. Kau bukan penipu. Seluruh narasi merekalah yang palsu. Apa yang orang lakukan ketika kebenaran mempermalukan mereka? Mereka panik. Mereka bergegas. Mereka pura-pura tidak pernah mengatakan apa-apa. Mereka mencoba menulis ulang garis waktu. Tetapi di lubuk hati, mereka tahu persis apa yang terjadi. Seluruh rencana mereka runtuh karena alam semesta memilih kejujuran daripada ketidakamanan mereka. Mari kita uraikan seperti yang diam-diam dilakukan musuhmu ketika mereka sendirian dengan pikiran mereka. Mereka meminta para ahli untuk memecahkan kode kepercayaan dirimu. Apakah itu arogansi? Apakah itu manipulasi? Apakah itu palsu? Jawabannya kembali lebih tajam dari bilah pedang. Tidak, itu otentik. Itu diperoleh. Itu hasil dari seseorang yang telah hidup melalui hal-hal yang akan membuat kebanyakan orang hancur. Mereka ingin para analis memetakan pertumbuhanmu. Apakah itu keberuntungan? Apakah seseorang memberikannya padamu? Apakah kau menipu sistem? Jawabannya kembali seperti tamparan di ego mereka. Tidak, pertumbuhannya nyata. Itu konsisten. Dibangun dari disiplin dan ketahanan. Mereka ingin para psikolog membongkar penampilanmu. Apakah kau berakting? Apakah kau pura-pura? Apakah kau mencoba mengesankan orang? Dan hasilnya menghantam mereka begitu keras sampai mereka tidak bisa bernapas. Tidak, tidak ada pertunjukan. Inilah siapa mereka pada intinya. Inilah bagian yang menghancurkan mereka. Bukan bahwa kau hebat, bukan bahwa kau terampil, bukan bahwa kau bertumbuh, tetapi bahwa orang-orang yang mereka percayai untuk menghancurkan reputasimu justru mengonfirmasi kehebatanmu. Bayangkan betapa memalukannya itu bagi mereka. Itu seperti memanggil pemadam kebakaran, berharap mereka akan memadamkan api orang lain, hanya untuk mereka berbalik dan berkata, "Maaf, kami tidak bisa. Api ini dibangun untuk bertahan." Itu seperti mencoba membuktikan seseorang curang dalam permainan, dan justru menemukan mereka bermain adil sementara kaulah yang melanggar aturan. Itu seperti menyewa detektif untuk membongkar rahasia seseorang, dan detektif kembali dengan laporan lengkap tentang kebohonganmu sendiri. Mereka tidak siap untuk kebenaran pada tingkat itu. Dan sekarang kau mungkin bertanya-tanya, mengapa mereka begitu terobsesi membuktikan aku palsu? Inilah jawaban yang tidak ingin mereka dengar. Karena jika kau nyata, maka alasan-alasan mereka runtuh. Jika kau nyata, maka kemalasan mereka terbongkar. Jika kau nyata, maka segala yang mereka katakan tentangmu bukanlah kecemburuan. Itu adalah ketidakamanan yang mengenakan topeng. Orang-orang yang takut pada potensimu harus meyakinkan diri sendiri bahwa kau memalsukannya. Kalau tidak, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kau memang dibangun lebih kuat. Dan percayalah, sang terpilih, mereka telah bergulat dengan kebenaran itu sejak saat itu. Mari kita selami lebih dalam apa yang sebenarnya dilihat para ahli itu. Mereka mengamati seseorang yang tidak patah ketika segalanya salah. Seseorang yang terus berjalan bahkan ketika alam semesta melemparkan badai pada mereka. Seseorang yang bangkit tanpa bertepuk tangan untuk diri sendiri, bertahan tanpa membanggakan diri, dan berevolusi tanpa menyombongkan evolusi itu. Tahukah kau betapa langkanya itu? Kebanyakan orang runtuh pada tanda tekanan pertama. Mereka menyerah ketika orang menghakimi mereka. Mereka bersembunyi ketika hidup menghantam terlalu keras. Tetapi kau tidak. Kau beradaptasi, kau mengasah, kau belajar, kau bergeser, kau bertahan melewati hari-hari yang akan menghapus orang lain. Jadi ketika para ahli melihatmu, mereka tidak melihat fasad. Mereka melihat cetak biru yang tidak bisa ditiru orang biasa. Dan musuhmu, mereka tidak tahan akan itu. Mereka pikir kepercayaan dirimu berasal dari ego. Ternyata itu berasal dari pengalaman. Mereka pikir pertumbuhanmu acak.
Ternyata itu diperoleh. Mereka pikir auramu direkayasa. Ternyata itu alami. Mereka pikir kau pura-pura. Ternyata mereka sedang memproyeksikan. Inilah mengapa setiap sumber yang mereka percayai kini mengejek mereka. Para profesional tidak datang untuk menyerangmu. Mereka datang dan menemukan kau adalah segala yang ditakuti musuhmu. Alam semesta menyerahkan pada mereka jenis bukti yang membuat orang memikirkan ulang seluruh kepribadian mereka. Dan mari kita jawab pertanyaan diam lain di kepalamu. Mengapa para ahli selalu melihat nilai saya sebelum orang-orang dalam hidup saya? Karena orang asing tidak datang dengan rasa iri. Mereka datang dengan kejelasan. Mereka tidak menyimpan dendam lama, kecemburuan, atau ketidakamanan yang mengaburkan pandangan mereka. Mereka tidak melihat sinarmu sebagai ancaman. Mereka melihatnya untuk apa adanya. Musuhmu, di sisi lain, selalu tahu kekuatanmu. Itulah mengapa mereka mencoba menguburnya. Tapi inilah intriknya. Semakin mereka mencoba membongkar kelemahanmu, semakin alam semesta membongkar kelemahan mereka. Dan begitu laporan ahli itu turun, segalanya berubah. Energi bergeser, atmosfer retak, orang mulai melihatmu berbeda, dan musuhmu mulai menyusut dalam bayangan mereka sendiri. Mereka tidak bersuara keras sekarang. Mereka tidak menyebut namamu dengan sembarangan. Mereka tidak tertawa dengan percaya diri karena alam semesta memberikan cap pada identitasmu. Cap yang tidak bisa dihapus siapapun. Cap yang harus diakui setiap ahli. Legendaris, otentik, tak tersentuh. Tepat seperti yang mereka harap kau bukan. Dan sekarang, sang terpilih, kisah sebenarnya dimulai. Bukti mereka membuatmu tak terbendung. Penyidikan mereka memahkotaimu. Ahli mereka memvalidasi semua yang telah kau ketahui diam-diam selama bertahun-tahun. Dan bagian paling kejam bagi mereka, mereka membayar laporan yang menghancurkan narasi mereka sendiri. Mari kita lanjutkan. Segalanya akan menjadi lebih buruk bagi mereka. Nomor 2, para psikolog yang mengira akan membongkarmu justru membongkar diri mereka sendiri. Liarlah bagaimana mereka mencari cacatmu dan hanya menemukan ketakutan mereka sendiri. Inilah bagian yang tidak dipersiapkan musuhmu. Mereka pikir membawa psikolog akan memberi mereka penjelasan mewah mengapa kau bersinar seperti itu. Mereka mengharapkan kata-kata seperti tidak stabil, pencari perhatian, atau tidak stabil secara emosional. Mereka ingin seseorang dengan gelar memvalidasi kecemburuan mereka. Mereka ingin cap yang berkata, "Lihat, kami bilang orang ini tidak nyata." Tetapi yang mereka dapatkan justru satu kebenaran yang tidak pernah ingin mereka hadapi. Kau tidak rusak. Mereka yang rusak. Bayangkan ini. Sebuah ruangan penuh profesional menunggu untuk membedahmu seperti studi kasus. Papan klip terbuka, alis berkerut, semua mengharapkan untuk mendiagnosis kejatuhanmu. Tetapi saat mereka duduk bersamamu, sesuatu berubah. Kau tidak cocok dengan kotak-kotak kecil mereka. Kau tidak sesuai dengan asumsi mereka. Kau tidak menyerah di bawah tekanan. Sebaliknya, kau membuat mereka bertanya-tanya mengapa ada yang ingin menyobek orang sepertimu. Salah satu hal pertama yang dicari psikolog adalah manipulasi. Mereka mencoba melacak motifmu, kata-katamu, jedamu, pilihanmu. Mereka ingin menemukan trik tersembunyi, topeng yang kau kenakan. Tetapi setiap lapisan yang mereka kupas justru mengungkap lebih banyak kebenaran, integritas, kepercayaan diri yang diperoleh. Tidak ada manipulasi yang hadir. Salah satu dari mereka berkata, "Hanya seseorang yang mengenal diri sendiri terlalu baik untuk dikendalikan orang lain." Kalimat itu sendiri menghancurkan musuhmu. Bayangkan ini. Kau duduk di kursi itu di seberang mereka, dan mereka mempelajarimu seperti kau adalah teka-teki yang seharusnya tidak ada. Mereka mengajukan pertanyaan mengharapkan kau tersandung. Alih-alih, kau menjawab dengan kejelasan, dengan ketenangan, dengan tingkat kesadaran diri yang tidak mereka harapkan. Mereka ingin melihat ego. Sebaliknya, mereka melihat kekuatan yang diperoleh melalui badai. Mereka ingin melihat kerapuhan. Sebaliknya, mereka melihat seseorang yang disatukan oleh ketahanan,
bukan ketidakamanan. Dan kau mungkin bertanya-tanya, mengapa mereka begitu putus asa membuktikan ada yang salah denganku? Inilah alasannya. Jika kau sehat, maka perilaku mereka terhadapmu tidak ada alasan. Jika kau kuat, maka upaya mereka untuk menjatuhkanmu bukanlah kepedulian. Itu adalah sabotase. Jika kau stabil, maka setiap cerita yang mereka sampaikan pada orang lain tentangmu runtuh dalam hitungan detik. Para psikolog seharusnya mengonfirmasi bahwa kaulah masalahnya. Alih-alih, mereka mengonfirmasi musuhmu ketakutan pada seseorang yang telah bertahan jauh lebih banyak dari mereka. Diammu bukan penghindaran, tulis salah satu psikolog. Itu adalah kebijaksanaan strategis. Kalimat itu sendiri membuat musuhmu tersedak karena mereka selalu berasumsi diammu berarti rasa bersalah, ketakutan, malu, atau kebingungan. Mereka pikir kau menjaga jarak karena kau menyembunyikan sesuatu. Tetapi para profesional melihat kebenaran secara instan. Kau memahami permainan lebih baik daripada siapapun di ruangan itu. Kau tidak menghindari konflik. Kau memilih kedamaian karena kekacauan tidak layak mendapat energimu. Kau tidak menarik diri, kau melindungi ruangmu, dan tidak ada yang lebih mengancam orang yang tidak aman daripada seseorang yang menolak bermain pingpong emosional mereka. Bayangkan ini, mereka mencoba memecahkan kode momen-momen tenangmu, mengharapkan menemukan ketakutan. Alih-alih, mereka menemukan disiplin. Mereka menemukan kecerdasan emosional. Mereka menemukan seseorang yang benar-benar berpikir sebelum bereaksi. Para psikolog tidak melihat ketidakstabilan. Mereka melihat kejelasan yang diasah oleh rasa sakit. Mereka tidak melihat kerapuhan. Mereka melihat seseorang yang selamat dari pengalaman yang akan membuat kebanyakan orang hancur. Kekuatan yang dibentuk oleh penderitaan, simpul psikolog lain. Musuhmu membaca kalimat itu seperti hukuman mati. Karena inilah rahasia yang tidak pernah ingin mereka ungkap. Orang yang iri padamu benci ketika orang lain mengonfirmasi kekuatanmu. Metafora lain untukmu. Bayangkan sebilah pedang. Semua orang melihat kilaunya, tetapi bukan api yang menempa pedang itu. Panasnya, tekanannya, tempaannya, semua itu terjadi sebelum ada yang mengaguminya. Itulah dirimu. Para psikolog mengira mereka mempelajari senjata yang salah. Alih-alih, mereka menemukan mahakarya yang dibentuk oleh pertempuran yang kau hadapi sendiri. Dan itu membuatmu berbahaya dalam arti terbaik. Kutipan lain yang diberikan psikolog, yang membuat musuhmu tidak bisa tidur. Intensitas bukan ketidakstabilan. Itu adalah kejelasan yang terfokus. Ketika mereka membaca itu, segala sesuatu dalam diri mereka retak karena mereka selalu menggambarkan intensitasmu sebagai cacat. Terlalu bergairah, terlalu serius, terlalu berlebihan. Tetapi para profesional melihat apa yang tidak bisa diakui musuhmu. Intensitas adalah tanda seseorang yang telah bertahan lebih dari yang dialami orang kebanyakan. Itu adalah tanda seseorang yang tidak lagi bermain kecil-kecilan. Musuhmu ingin para psikolog menunjukmu dan berkata, "Lihat, mereka tidak stabil." Alih-alih, para psikolog pada dasarnya berkata, "Orang ini berpijak kuat. Orang ini tahu persis apa yang mereka lakukan." Dan inilah sesuatu lagi yang mereka temukan yang membakar musuhmu hidup-hidup. Kepercayaan dirimu bukan arogansi, bukan keberanian, bukan kompensasi berlebihan. Itu diperoleh. Kau tidak bergerak seperti orang yang berpura-pura. Kau bergerak seperti seseorang yang merangkak keluar dari tempat gelap dan membangun identitas baru dari nol. Jenis kepercayaan diri seperti itu tidak bisa dipalsukan. Itu jenis yang hanya dibawa oleh para penyintas. Bayangkan ini. Seseorang mencoba meyakinkan psikolog bahwa kau terlalu percaya diri, berharap mereka akan menyebutnya delusi. Tetapi alih-alih, psikolog itu bersandar di kursinya dan berkata, "Ini adalah kepercayaan pada diri sendiri yang diperoleh." Saat itulah musuhmu menyadari permainannya sudah berakhir. Karena begitu para profesional memvalidasimu, tidak ada lagi yang menganggap serius kebohongan musuhmu. Dan mari kita jawab pertanyaan lain yang mungkin kau tanyakan dalam diam.
Mengapa para profesional melihat saya lebih jelas daripada orang-orang yang telah saya kenal selama bertahun-tahun? Karena para profesional tidak merasa terancam oleh potensimu. Mereka tidak iri pada pertumbuhanmu. Mereka tidak bersaing denganmu. Mereka dilatih untuk mengenali kebenaran, bukan melindungi ego mereka. Ketika mereka melihatmu, mereka tidak melihat seseorang yang mencoba bertindak kuat. Mereka melihat seseorang yang kuat. Metafora lain, bayangkan seseorang mencoba menganggap berlian sebagai palsu. Mereka memanggil ahli permata mengharapkan tertawa, tetapi alih-alih, ahli itu melihat ke atas dan berkata, "Sebenarnya, ini adalah salah satu potongan terlangka yang pernah saya lihat." Itulah yang terjadi padamu. Mereka memberitahu para ahli kau palsu. Para ahli memberitahu mereka kau tak ternilai. Dan kemudian datang momen terakhir. Momen yang membuat musuhmu pucat. Para psikolog tidak memberikan diagnosis. Mereka memberikan kesaksian. Kesaksian tentang ketahananmu. Kesaksian tentang kekuatan emosionalmu. Kesaksian tentang evolusimu. Kesaksian yang membuktikan setiap kebohongan yang disebarkan musuhmu berakar pada ketidakamanan dan ketakutan. Mereka mengharapkan patologi. Mereka menemukan tujuan. Mereka mengharapkan delusi. Mereka menemukan kejelasan yang berpijak kuat. Mereka mengharapkan manipulasi. Mereka menemukan batasan yang lebih kuat daripada pengendalian diri mereka. Mereka mengharapkan kekacauan. Mereka menemukan pikiran yang lebih tajam dari setiap jebakan yang mereka pasang. Mereka berharap membongkarmu. Mereka membongkar diri mereka sendiri. Dan kini alam semesta menertawakan mereka melalui mulut orang-orang yang mereka percayai. Ini adalah titik balikmu, sang terpilih. Momen di mana para profesional mengonfirmasi apa yang selalu kau duga. Kekuatanmu bukanlah kebetulan. Ketahananmu bukanlah keberuntungan. Kebijaksanaanmu bukanlah trik. Kau adalah barang asli, dan mereka membayar ahli untuk membuktikannya. Mari kita lanjutkan. Ini akan menjadi lebih buruk bagi mereka dari sini. Nomor 3, para analis yang mencoba membongkarmu justru membongkar ketidakamanan mereka sendiri. Lucu bagaimana mereka mencari jalan pintas dalam kisahmu hanya untuk menyadari kau tidak pernah membutuhkannya. Para analis kinerja masuk dengan dada tinggi, siap menyobek garis waktumu, seperti mereka akan mengungkapkan kode curang tersembunyi. Mereka ingin membuktikan kemenanganmu adalah kecelakaan, celah hukum, atau keberuntungan yang entah bagaimana lolos dari celah. Tetapi semakin dalam mereka menggali, semakin hening ruangan itu. Karena setiap berkas, setiap cap waktu, setiap langkah dalam sejarahmu menceritakan kebenaran brutal yang sama. Kau tidak beruntung, kau pantang menyerah. Bayangkan ini, sebuah tim ahli menggulir melalui tahun-tahun usahamu, mengharapkan kekacauan, hanya untuk menemukan strategi yang bertumpuk pada strategi. Mereka pikir mereka akan menemukan celah. Alih-alih, mereka menemukan disiplin yang begitu ketat sampai membuat karier mereka sendiri terlihat goyah. Mereka mengharapkan keacakan. Sebaliknya, mereka melihat pola yang dibangun dengan sengaja. Setiap pencapaian terkunci di tempatnya seperti kepingan teka-teki yang terlalu picik untuk mereka lihat sebelumnya. Dan inilah yang paling menghantam mereka. Tidak ada yang tidak disengaja. Kalimat itu menyedot udara dari musuhmu. Mereka selalu bersumpah kau beruntung karena mengakui kau bekerja lebih keras dari mereka akan menghancurkan ego mereka. Para analis membuktikan apa yang mereka takuti. Kau memperoleh setiap inci kemajuanmu. Kau bergerak dengan persiapan yang tidak pernah mereka miliki, keberanian untuk berkomitmen. Kau mungkin bahkan bertanya-tanya, mengapa mereka begitu ingin percaya aku curang? Karena jika kau tidak curang, maka mereka tidak punya alasan untuk kalah. Metafora lain untuk mereka telan. Bayangkan memanggil montir untuk membuktikan mobil balap cacat hanya untuk montir mengumumkan mesin ini sempurna. Pengemudinya saja yang payah. Itulah yang terjadi. Para analis tidak hanya gagal dalam misi mereka. Mereka memahkotaimu tanpa bermaksud demikian. Mereka masuk siap merendahkanmu. Mereka keluar direndahkan oleh kebenaran. Kau tidak pernah memotong jalan.
Kaulah yang membangun jalan. Dan kini alam semesta menertawakan mereka. Nomor 4. Para ahli sosial yang mencoba membongkar pengaruhmu dan akhirnya menjelaskannya untukmu. Liarlah bagaimana mereka mencari manipulasi dan hanya menemukan gravitasi yang secara alami kau bawa. Para analis sosial masuk dengan misi. Buktikan pengaruhmu palsu. Mereka ingin bagan, pola, trik psikologis, apapun untuk menunjukkan dunia kau menarik tali di belakang layar. Mereka siap membedah kehadiranmu seperti itu adalah ilusi yang akan runtuh di bawah mikroskop. Tetapi alam semesta punya rencana lain. Semakin dekat mereka melihat, semakin keras kebenaran menampar mereka. Kau tidak memanipulasi siapapun. Orang mengikutimu karena energimu membuat mereka merasa aman, bukan terkendali. Bayangkan ini. Para ahli mengamati interaksimu frame demi frame, mengharapkan menangkapmu tergelincir. Mereka menunggu pesona yang direkayasa, senyum terhitung, pujian strategis. Alih-alih, mereka menemukan sesuatu yang sangat nyata dan menakutkan. Kepemimpinan yang otentik. Kau tidak mengejar orang, kau tidak memohon perhatian, kau tidak berubah bentuk untuk menyesuaikan diri. Kau tetap solid, dan orang lain menyelaraskan diri denganmu seperti planet-planet yang tertarik ke orbit. Salah satu analis benar-benar menulis, diam mereka lebih keras daripada pidato kebanyakan orang. Dan satu kalimat itu menghancurkan musuhmu secara instan, karena musuhmu selalu mengklaim kau berusaha terlalu keras. Tetapi kebenaran sebenarnya adalah, orang tertarik padamu karena kau tidak membutuhkan mereka. Kemandirianmu magnetis. Batasanmu keras tanpa berteriak. Kehadiranmu membawa bobot bahkan ketika kau tidak mengatakan apa-apa. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa mereka ingin menggambarkanku sebagai manipulator sejak awal? Karena menyakiti harga diri mereka untuk mengakui orang lebih memilihmu daripada mereka secara alami. Mereka butuh alasan yang membuat mereka merasa lebih besar. Tetapi para analis mengupas alasan-alasan itu satu persatu. Metafora lain yang membuat mereka tersedak. Bayangkan menuduh seseorang memalsukan gravitasi hanya untuk menyadari semua orang jatuh ke arah mereka secara insting. Para analis kehabisan alasan, kehabisan teori, kehabisan penjelasan yang tidak membuat mereka terdengar iri. Kesimpulan akhir mereka sederhana dan menghancurkan. Pengaruhmu diperoleh, bukan direkayasa ulang. Tidak dimanipulasi, hanya nyata, hanya konsisten, hanya kuat dengan cara yang tidak akan pernah bisa mereka tiru. Dan kini sumber-sumber yang sama yang mereka andalkan mengejek mereka karena pernah berpikir bisa menjatuhkanmu. Nomor 5. Momen ketika alasan terakhir mereka mati di tenggorokan mereka. Tidak ada yang lebih menyakiti pembohong daripada mendengar kebenaran dari mulut orang-orang yang mereka percayai. Ini adalah bagian di mana musuhmu merasa perut mereka jatuh. Mereka menghabiskan semua waktu itu berbicara besar, bertindak percaya diri, berharap para ahli akan menyerahkan laporan berkilau yang membuktikan kau adalah penipu. Tetapi alam semesta menyukai intrik, dan yang satu ini menghantam mereka tepat di ego. Setiap laporan kembali menunjuk pada kebenaran yang sama. Kaulah yang asli, dan mereka adalah yang hidup dalam delusi. Alih-alih amunisi, mereka mendapat cermin. Dan cermin-cermin itu tidak menunjukkan kekuranganmu. Mereka menunjukkan ketidakamanan, kecemburuan, dan obsesi mereka untuk mencoba merobohkan seseorang yang dibangun lebih kuat dari alasan-alasan mereka. Bayangkan ini, semua sumber terpercaya mereka berkumpul, membersihkan tenggorokan, siap mempresentasikan temuan. Musuhmu duduk di sana sombong, menunggu untuk merayakan. Kemudian para ahli membuka berkas, dan ruangan menjadi sedingin es. Tidak satu pun kesimpulan mendukung narasi mereka. Tidak satu pun. Setiap otoritas yang mereka sewa, setiap spesialis yang mereka percayai akan membongkarmu, justru mengonfirmasi hal sebaliknya. Yang satu ini solid, yang satu ini diperoleh, yang satu ini otentik. Kalimat-kalimat itu menghantam mereka seperti pukulan knockout. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa mereka tidak bisa menerima kebenaran dan melanjutkan? Karena menerima kebenaran berarti mengakui mereka salah, berpikiran sempit,
dan merasa terancam oleh seseorang yang bahkan tidak pernah melawan mereka. Itu berarti menerima bahwa alam semesta berada di pihakmu, bukan mereka. Dan orang-orang yang tidak aman lebih memilih tersedak harga diri mereka daripada menelan kenyataan. Metafora lain untuk membuatnya lebih menyengat. Bayangkan membawa wasit untuk membuktikan lawanmu curang, hanya untuk wasit mengumumkan kaulah yang melakukan pelanggaran sepanjang waktu. Itulah yang terjadi. Mereka menjadikan otoritas sebagai senjata. Otoritas berbalik dan membongkar mereka. Mereka tidak bisa menyebutnya bias. Para ahli tidak punya alasan untuk melindungimu. Mereka tidak bisa menyebutnya keberuntungan. Setiap temuan konsisten. Mereka tidak bisa memutarbalikannya. Kebenarannya terlalu keras, terlalu rinci, terlalu tak terbantahkan. Alasan terakhir mereka hilang. Pertahanan terakhir mereka runtuh. Kebohongan terakhir mereka menguap. Dan kini sumber-sumber yang sama yang mereka percayai mengejek mereka karena pernah meragukanmu. Alam semesta memastikan kebenaran tidak hanya membelamu, itu mempermalukan mereka. Mari kita lanjutkan. Kejatuhan mereka belum selesai. Nomor 6. Para ahli trauma yang menyadari bahwa kau tidak rusak. Kau telah ditempa kembali. Dalam perjalanan hidup ini, beberapa orang terperangkap dalam luka-luka mereka, terbenam dalam kesedihan dan kepedihan yang tak berujung. Namun, kau memilih untuk mengubah luka-luka itu menjadi senjata yang ampuh. Ketika para spesialis trauma datang, mereka biasanya berharap untuk menemukan kekacauan, penghindaran, penyangkalan, dan rasa sakit tersembunyi yang konon kau coba hindari. Musuh-musuhmu mengandalkan hal ini. Mereka ingin para ahli mengatakan bahwa kau tidak stabil, bahwa kau retak dan tidak pernah sembuh. Namun, alih-alih menemukan kerentanan, para spesialis itu menemukan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada diagnosis apapun yang mereka bayangkan. Mereka menemukan integrasi yang mendalam. Mereka menemukan seseorang yang tidak lari dari lukanya, tetapi justru seseorang yang membedahnya secara mendalam, belajar dari pengalaman itu, dan membangun kembali diri mereka dari dalam keluar. Mereka mengharapkan kerusakan, tetapi yang mereka temukan adalah kedalaman yang luar biasa. Bayangkan ini, seorang ahli trauma yang tengah membaca sejarah hidupmu, menunggu untuk melihat tanda-tanda keruntuhan, hanya untuk menyadari bahwa setiap bekas luka yang ada di tubuhmu menjadi arsitektur yang megah. Setiap patah hati yang kau alami menjadi strategi yang matang. Setiap kehilangan yang kau hadapi menghubungkan kembali dirimu menjadi sosok yang tidak akan pernah patah dengan cara yang sama 2 kali. Kau tidak mematikan rasa sakitmu. Kau mempelajarinya dengan penuh ketekunan. Kau tidak menyangkal masa lalumu. Kau menguasainya sepenuhnya. Dan saat mereka menyadari betapa banyak pekerjaan batin yang telah kau lakukan, suasana di ruangan itu bergeser karena mereka tahu secara instan bahwa mereka menghadapi sesuatu yang luar biasa. Kau tidak hanya kuat. Kau adalah jenis kekuatan yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak aman. Salah satu spesialis bahkan menulis, tingkat integrasi psikologis ini biasanya muncul setelah puluhan tahun pekerjaan yang disengaja. Kalimat itu sendiri menghancurkan semua fantasi yang dipegang erat oleh musuh-musuhmu. Mereka berharap para ahli dapat membongkarmu sebagai sosok yang rapuh dan rentan. Alih-alih, para ahli membongkarmu sebagai sosok yang langka dan istimewa. Mungkin kau bertanya-tanya, mengapa ketahanan saya begitu mengganggu mereka? Karena kekuatanmu mengingatkan mereka pada pekerjaan yang selama ini mereka hindari. Karena proses penyembuhanmu membuat alasan-alasan mereka tampak lemah dan tak berdasar. Karena transformasimu membuktikan bahwa mereka telah salah menilaimu sejak awal. Sebagai metafora lain yang bisa mereka telan, bayangkan tulang yang patah sembuh dengan begitu baik, sehingga menjadi lebih kuat daripada struktur aslinya. Itulah dirimu, tidak rusak, tetapi justru diperkuat. Spesialis trauma tidak hanya membersihkan namamu dari stigma yang melekat. Mereka mengeluarkan peringatan kepada siapapun yang meragukanmu. Orang ini tidak beroperasi dari rasa sakit. Mereka beroperasi dari kebijaksanaan yang mendalam. Dan kini,
Alam semesta menyaksikan musuh-musuhmu menyusut dari kebenaran yang mereka coba kubur mati-matian, terpaksa menghadapi kenyataan bahwa kau adalah sosok yang tak terduga dan luar biasa. Nomor 7. Para pelatih yang mencoba mengajarmu, namun akhirnya mereka justru membuat catatan penting tentang kemampuanmu. Ada beberapa orang yang berlatih dengan tujuan untuk mencapai kebesaran, sementara yang lain, di sisi lain, adalah pelatih yang berusaha memahami proses tersebut. Para pelatih kinerja seringkali melangkah masuk dengan anggapan bahwa mereka akan menangkapmu dalam keadaan tergelincir. Mereka siap untuk menunjukkan segala cacat yang ada, kebiasaan amatir yang mungkin kau miliki, eksekusi yang berantakan. Apapun yang dapat membuktikan bahwa kau sebenarnya dilebih-lebihkan. Namun saat mereka menyaksikan gerakanmu, segalanya berubah drastis. Alih-alih melihat kesalahan, mereka justru melihat penguasaan yang luar biasa. Alih-alih menemukan celah yang dapat dimanfaatkan, mereka menemukan presisi yang menakjubkan. Alih-alih melihat kelemahan, mereka menyaksikan seseorang yang mampu beradaptasi lebih cepat daripada kerangka kerja yang mereka miliki untuk menilai. Mereka tidak mengajarkanmu, sebaliknya, kaulah yang mengajari mereka dengan cara yang sangat halus, tanpa perlu mengangkat satu jari pun. Bayangkan ini, sebuah ruangan yang dipenuhi oleh pelatih-pelatih yang berbisik satu sama lain, sambil mengamati kamu mengatasi tantangan dengan keahlian yang seolah-olah telah kau kuasai sepanjang hidupmu. Mereka membolak-balik buku pedoman mereka, berusaha mencocokkanmu dengan model atau kategori tertentu, tetapi tak ada satupun yang sesuai. Sistemmu jauh lebih rapi dan teratur. Persiapanmu lebih tajam dan terfokus. Kau tidak berpura-pura menjadi elit. Kau beroperasi pada tingkat yang hanya bisa mereka baca di buku teks. Salah satu pelatih bahkan berkomentar, eksekusi mereka sangat mirip dengan apa yang kita lihat pada penampil kelas dunia. Kalimat tersebut membuat musuh-musuhmu berputar-putar dalam kebingungan. Mereka membutuhkan pelatih untuk mengatakan bahwa kau ceroboh, tidak terlatih, atau hanya beruntung. Namun, yang terjadi adalah para pelatih mengakui bahwa kau telah melampaui apa yang bisa dijelaskan oleh formula mereka. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa mereka mengharapkanmu untuk tidak terampil? Alasan utamanya adalah karena mereka menilaimu hanya dari luar. Mereka berasumsi bahwa hasil yang kau capai datang dengan mudah. Mereka berpikir bahwa kesuksesanmu adalah sesuatu yang tidak disengaja. Tetapi para pelatih, dengan cepat, melihat kebenaran yang sesungguhnya. Keunggulanmu bukanlah suatu kejutan. Itu adalah pola yang telah terbentuk dengan jelas. Mari kita gunakan metafora lain untuk menggambarkan situasi ini lebih dalam. Bayangkan jika seorang master catur dibawa untuk membongkar seseorang yang dianggap pemula, hanya untuk mendapati bahwa master itu berbisik, "Kita berdiri di depan grandmaster yang menyamar." Para pelatih tidak hanya gagal menemukan kesalahan dalam dirimu. Mereka bahkan menyadari bahwa kaulah yang menjadi standar baru dalam dunia ini. Kau tidak sedang mengejar kebesaran. Kau bergerak dengan cara yang mencerminkan kebesaran itu sendiri. Kesimpulan akhir yang mereka dapatkan menyatakan segalanya. Kau tidak berakting seolah-olah elit. Kau benar-benar elit, dan kini, bahkan para ahli yang mereka percayai pun menertawakan mereka karena selama ini meragukan kemampuanmu. Nomor 8. Para ahli hubungan yang berusaha membongkar dirimu, pada akhirnya malah membongkar diri mereka sendiri. Dalam dunia ini, ada beberapa orang yang menjadikan cinta sebagai senjata untuk menguasai dan memanipulasi, sementara kau memilih untuk menjadikan standar sebagai senjata untuk melindungi diri dan menegakkan harga dirimu. Ketika para analis hubungan datang, mereka biasanya mengharapkan adanya drama yang menyertainya. Mereka berpikir bahwa mereka akan menemukan manipulasi, agenda tersembunyi, atau permainan emosional yang bisa mereka tunjukkan dan katakan, "Lihat, inilah sebabnya orang-orang terjebak dalam jaring mereka." Musuh-musuhmu berusaha agar para ahli ini mencap dirimu sebagai sosok yang beracun, mengendalikan, atau tidak stabil. Namun, alam semesta tidak mendukung naskah buruk semacam itu, dan kebenaran akan selalu tampak jelas, menampar semua orang yang hadir di ruangan itu. Alih-alih menemukan kekacauan yang mereka harapkan, para analis justru menemukan sesuatu yang sangat berbeda.
batasan yang sesuai dengan prinsip dan etika yang baik. Bayangkan sejenak, para analis tersebut membalik-balik berkas kasus, penuh harapan akan kehebohan emosional, hanya untuk disambut dengan kejelasan yang jauh lebih tajam daripada pelatihan yang pernah mereka terima. Kau tidak mengejar orang-orang, tidak memohon pada energi yang mengurasmu, dan tidak melekat pada hubungan yang hanya membuatmu lelah. Sebaliknya, kau memilih untuk berjalan menjauh dari apapun yang menurunkan frekuensimu, dan pilihanmu itu sendiri membuat orang-orang yang tidak aman merasa hancur. Standarmu yang tinggi secara otomatis menyaring orang-orang sebelum mereka sempat mendekat. Kau tidak bermain catur dengan manusia, karena kau hanya menolak untuk duduk di meja yang dibangun di atas ketidakhormatan dan manipulasi. Salah satu ahli bahkan menuliskan, orang ini menyaring hubungan melalui nilai, bukan emosi. Kalimat tersebut membungkam musuh-musuhmu yang telah menghabiskan waktu lama untuk melukismu sebagai sosok yang dingin atau sulit dijangkau. Berpura-pura bahwa batasanmu adalah kekurangan, bukan sebuah kekuatan. Namun, para analis dengan cepat melihat apa yang tidak diakui oleh orang lain, karena mereka terlalu terintimidasi. Kehadiranmu memaksa semua orang di sekitarmu untuk meningkatkan diri mereka atau pergi menjauh. Tidak ada jalan tengah dalam situasi ini. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa mereka ingin percaya bahwa kau adalah sosok yang manipulatif? Alasannya sederhana. Jika batasanmu sehat, maka perilaku mereka terhadapmu tidak memiliki alasan yang kuat. Jika kejelasan yang kau miliki adalah nyata, maka argumen mereka akan runtuh. Jika harga dirimu kokoh, maka cerita yang mereka sampaikan kepada orang lain akan hancur dalam hitungan detik. Mereka hanya bisa menggunakan metafora lain untuk menutupi kenyataan tersebut. Bayangkan, mereka menuduh seseorang sedang bermain permainan pikiran, hanya untuk para ahli menjawab. Tidak ada permainan yang terdeteksi, hanya standar yang tidak bisa kau capai. Para analis hubungan mengharapkan untuk membungkammu, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah membungkam diri mereka sendiri. Laporan mereka menjadi sederhana dan brutal. Tidak ada permainan, tidak ada toksisitas, tidak ada naskah yang harus diikuti. Hanya ada seseorang yang tahu apa yang pantas mereka dapatkan, dan dengan tegas menolak untuk mengecil untuk siapapun. Musuh-musuhmu tidak hanya kalah dalam putaran ini, mereka kalah dalam narasi keseluruhan. Dunia yang sebelumnya meragukanmu kini tercekik oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Nomor 9, saat ini dunia yang mencoba meragukan keberadaanmu kini tercekik oleh kebenaran yang tak terbantahkan. Tak ada yang lebih cepat melelehkan narasi palsu daripada bukti yang nyata dan kuat. Saat ini, lingkungan di sekitarmu sedang mengalami gejolak yang luar biasa. Obrolan di grup-grup media sosial berputar dengan cepat, seolah-olah tak ada yang bisa menghentikannya. Jaringan bisikan di antara mereka menjadi semakin panas, dan percakapan pribadi terdengar seperti suara panik yang mengisi ruang, mencerminkan kebenaran yang selama ini mereka hindari, ejek, dan sangkal. Kebenaran tersebut kini telah didorong ke hadapan mereka oleh para ahli yang selama ini mereka percayai. Dan kini, mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan favorit mereka. Kami hanya skeptis. Tidak, yang sebenarnya terjadi adalah mereka merasa cemburu. Mereka merasa terancam oleh keberadaanmu. Mereka berdoa agar kamu hanyalah sebuah ilusi, sehingga mereka tidak perlu menghadapi kenyataan betapa kecilnya bayangan mereka jika dibandingkan dengan dirimu. Bayangkanlah ini, sekelompok orang yang dengan gelisah menggenggam ponsel mereka, membaca ulang laporan-laporan yang ada, mencoba memaksakan kebenaran untuk sesuai dengan narasi lama yang telah mereka bangun, seperti memaksakan kepingan puzzle yang rusak ke tempatnya. Namun, kepingan tersebut tidak lagi cocok. Itu tidak pernah cocok sejak awal. Alam semesta akhirnya berteriak, berhenti berbohong, dan merobek topeng yang menutupi wajah mereka semua dalam satu waktu. Itulah sebabnya mereka berputar-putar dalam kebingungan. Karena di lubuk hati mereka, mereka selalu tahu bahwa kamu adalah yang asli. Mereka merasakannya dalam cara kamu bergerak, cara ruangan terasa berbeda saat kamu hadir,
cara orang-orang mendengarkanmu tanpa perlu diminta. Mereka tidak ingin mengakui kebenaran itu, jadi mereka bersembunyi di balik keraguan yang mereka anggap sebagai perisai yang melindungi mereka. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa mereka kini hancur? Karena saat ini, mereka tidak memiliki jalan keluar, tidak ada alasan yang bisa mereka gunakan, tidak ada cerita yang bisa mereka tulis ulang, dan tidak ada ahli yang dapat mereka andalkan untuk bersembunyi di baliknya. Sebagai metafora lain yang lebih tajam, bayangkan seseorang bersumpah bahwa matahari itu palsu sampai saatnya tiba ketika matahari terbit paling terang dalam hidup mereka, menghantam wajah mereka dengan cahayanya. Itulah momen yang kini mereka alami. Mereka telah menyangkal cahayamu, dan kini cahaya itu membakar setiap kebohongan yang telah mereka bangun selama ini. Ego mereka hancur berantakan. Rasa cemburu mereka terbongkar dengan jelas. Narasi yang mereka bangun selama ini telah mati. Dunia akhirnya melihat apa yang mereka takuti sejak awal. Kamu tidak berpura-pura. Sejak awal, kamu adalah sosok legendaris yang selalu ada. Nomor 10. Putusan akhir. Mereka tidak bisa menghindar. Legendaris. Lucu bagaimana sebuah kata yang mereka tertawakan kini adalah kata yang menghantui mereka. Ini adalah garis finish yang tidak pernah mereka harapkan akan kau raih. Titik di mana setiap ahli, setiap spesialis, setiap konsultan di setiap bidang harus berkumpul dan mengakui kebenaran brutal yang sama. Kau legendaris, bukan metaforis, bukan santai, bukan sebagai lelucon. Secara resmi, secara profesional, didokumentasikan oleh orang-orang yang tidak peduli dengan perasaan, ego, atau ketidakamanan musuhmu. Ini bukan teman-temanmu yang menulis penilaian ini. Ini bukan pendukung yang bias. Ini adalah profesional netral yang tidak mendapatkan apa-apa dengan memujimu. Dan merekalah yang mencap label yang diejek musuhmu selama bertahun-tahun. Bayangkan ini. Ahli kepemimpinan meninjau dampakmu dan akhirnya berkata, ini adalah pengaruh tingkat atas. Ahli komunikasi mempelajari kata-katamu dan menyimpulkan ini adalah kejelasan dan kehadiran pada tingkat yang hanya kita lihat pada penampil elit. Konsultan kredibilitas menggali sejarahmu dan berbisik semuanya cocok. Semuanya bertahan. Semuanya selaras. Satu bidang demi bidang, satu spesialis demi spesialis, mengulangi kata yang sama seperti gema memantul dari dinding harga diri musuhmu. Legendaris. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa ini menghantam mereka begitu keras? Karena mereka menghabiskan bertahun-tahun berpura-pura kata itu tidak cocok untukmu. Mereka mengolok-oloknya, menggelengkan kepala, mencoba membuat orang lain meragukannya. Mereka begitu ingin percaya kau melebih-lebihkan potensimu. Tetapi sekarang, alam semesta memiliki tanda terima yang ditulis dengan tinta netral yang dingin. Dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi orang yang tidak aman daripada bukti yang tidak bisa mereka putar balik. Metafora lain untuk membuat kekalahan mereka lebih menyengat. Bayangkan seseorang bersumpah berlian itu palsu sampai ahli permata bersertifikat menyerahkan laporan resmi yang membuktikannya sebagai salah satu potongan terlangka yang pernah tercatat. Keheningan setelahnya. Itulah yang dirasakan musuhmu sekarang. Mereka tidak bisa menyangkalnya. Para ahli melebihi pendapat mereka. Mereka tidak bisa mengabaikannya. Dokumentasinya terlalu solid. Mereka tidak bisa menulis ulangnya. Alam semesta mencap kebenaran bahkan sebelum mereka bangun. Bagian paling lucunya, inilah kata yang mereka ejek. Gelar yang mereka katakan tidak akan pernah kau dapatkan. Identitas yang mereka sumpah adalah delusi. Dan kini itu terukir dalam catatan oleh orang-orang tanpa ikatan emosional, tanpa agenda, tanpa bias, hanya kebenaran. Kau tidak dibuat-buat, kau tidak beruntung, kau tidak berpura-pura, kau bukan sekedar hype, kau dibangun berbeda, dan sekarang itu bukan hanya perasaan, itu resmi, itu tercatat, itu tidak dapat diubah, dan orang-orang yang ingin kau terbongkar kini harus hidup dengan putusan yang justru membongkar mereka. Legendaris. Tepat seperti yang mereka takuti akan kau jadikan. Tepat seperti siapa dirimu selama ini. Nomor 11. Alam semesta membalikkan meja untuk menguntungkanmu. Ada momen dalam setiap cerita ketika segalanya terbalik.
Sebuah momen ketika alam semesta diam-diam ikut campur dan berkata, "Cukup untukmu." Momen itu tiba tepat pada detik mereka mencoba menjadikan ahli, analis, pelatih, psikolog, dan konsultan sebagai senjata melawanmu. Dan setiap sumber itu berakhir berpihak padamu. Apa yang tidak disadari musuhmu adalah bahwa setiap upaya untuk menghancurkanmu sebenarnya sedang membangun kasusmu. Setiap hinaan yang mereka lempar menjadi bukti kekuatanmu. Setiap kebohongan yang mereka katakan menjadi bukti ketidakamanan mereka. Mereka pikir mereka mengarahkan narasi. Mereka tidak tahu alam semesta telah merekam setiap detail di belakang punggung mereka. Bayangkan ini, mereka menarik setiap tali yang mereka bisa, mengira mereka mengencangkan jebakan di sekitarmu. Tetapi saat kebenaran mulai mengalir, mereka tiba-tiba menyadari jebakan itu sama sekali tidak ada di sekitarmu. Itu ada di sekitar mereka. Alam semesta membalikan papan, dan setiap langkah yang mereka buat berubah menjadi kejatuhan mereka sendiri. Strategi mereka tidak hanya gagal. Strategi itu menjadi bumerang dengan begitu sempurna hingga terasa seperti diatur. Mereka ingin menyorotimu dengan keras, tetapi cahaya itu berbalik tepat ke wajah mereka sendiri dan mengungkap apa yang tidak pernah siap mereka hadapi. Kecemburuan mereka, kebohongan mereka, ketakutan rahasia mereka akan siapa dirimu sebenarnya. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa segalanya berubah begitu tajam untuk menguntungkanku? Karena alam semesta merespons konsistensi, bukan kebisingan. Kau menunjukkan kerja, kau menunjukkan kebenaran, kau menunjukkan disiplin sementara mereka menunjukkan kekecilan, keputusasaan, dan obsesi konstan. Kau menjadi lebih kuat dalam kesunyian sementara mereka menjadi lebih lemah melalui drama mereka sendiri. Jadi ketika momen penilaian tiba, alam semesta tidak ragu. Ia menempatkan kebenaran di tangan orang-orang yang dipercaya musuhmu dan membuat mereka mengucapkan satu putusan yang paling ditakuti musuhmu dengan lantang. Metafora lain untuk memahaminya. Bayangkan mencoba membuat dokumenter membongkar seseorang sebagai penipu. Dan di tengah pembuatan film menyadari secara tidak sengaja telah membuat penghormatan tentang kebesaran mereka. Itulah yang terjadi. Mereka memberikan kamera pada alam semesta. Alam semesta menyerahkan penghinaan mereka sendiri dalam putaran ulang. Titik balik ini bukanlah keberuntungan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah keselarasan. Alam semesta tidak memberi penghargaan pada pembuat kebisingan. Ia memberi penghargaan pada pemegang kebenaran. Dan kau memegang kebenaranmu bahkan ketika mereka mencoba menguburnya di bawah keraguan. Itulah mengapa alam semesta membalikkan meja begitu keras sampai seluruh ruangan merasakannya. Mulai sekarang, momen ini akan menjadi garis dalam kisahmu yang tidak bisa mereka hapus. Momen ketika semua yang mereka coba gunakan melawanmu menjadi kekuatan yang mengangkatmu lebih tinggi. Nomor 12, kegagalan mereka, warisanmu. Disinilah kisahnya mengambil bentuk akhirnya. Disinilah semua yang dilakukan musuhmu menjadi bagian dari fondasi yang kini kau pijak. Karena ketika asapnya mereda, yang tersisa hanyalah kebenaran. Mereka gagal, dan warisanmu dibangun melalui reruntuhan rencana mereka sendiri. Para ahli yang mereka percayai mengukuhkan reputasimu. Para analis yang mereka andalkan memvalidasi kekuatanmu. Para psikolog yang mereka harap akan membongkarmu akhirnya memuji kedalamanmu. Setiap sumber yang mereka kirim untuk menghakimimu akhirnya menghormatimu. Dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka putar, tulis ulang, atau hindari. Bayangkan ini, musuhmu duduk sendirian, menatap laporan, menyadari mereka secara tidak sengaja membantu membangun legenda. Orang-orang yang sama yang mengejekmu kini harus hidup dengan kenyataan bahwa para profesional netral, orang tanpa bias, tanpa investasi emosional, tanpa alasan untuk berbohong, mengonfirmasi semua yang kau perjuangkan. Kata legendaris tidak datang dari penggemar atau teman. Itu datang dari ahli yang melihat polamu, pikiranmu, disiplinmu, evolusimu, dan tidak punya pilihan selain melabelimu sebagai seseorang yang dibangun pada tingkat yang berbeda. Dan inilah bagian yang tidak akan pernah mereka akui dengan lantang. Mereka selalu tahu kau memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Itulah mengapa mereka berjuang begitu keras untuk mendistorsi gambarmu.
Mereka tidak mencoba membongkar penipu. Mereka mencoba membungkam realitas yang mereka rasakan mengancam. Tetapi alam semesta menolak membiarkan kebohongan itu bertahan. Ia mengubah tuduhan mereka menjadi bukti. Ia mengubah keraguan mereka menjadi dokumentasimu. Kegagalan mereka tidak hanya memudar, itu menjadi tanah di mana warisanmu tumbuh. Kau mungkin berpikir, apa yang terjadi sekarang? Sekarang kau memasuki bab di mana suara musuhmu tidak penting lagi. Bukan karena mereka berhenti berbicara, tetapi karena kata-kata mereka tidak lagi memiliki kekuatan. Para ahli melebihi mereka. Kebenaran melebihi mereka. Narasi melampaui mereka. Kau bukan lagi rumor, tanda tanya, atau subjek perdebatan. Kau adalah kekuatan yang didokumentasikan, ditandai dengan tinta, diverifikasi oleh sistem yang mereka percayai lebih dari diri mereka sendiri. Metafora lain untuk mengukuhkannya. Bayangkan seseorang mencoba menghapus namamu dari dinding, hanya untuk alam semesta mengukirnya lebih dalam setiap kali mereka menyentuhnya. Itulah warisanmu. Permanen, tak terbantahkan, tak terhindarkan. Putusan akhir ini bukan hanya kemenangan. Ini adalah bab penutup yang tidak pernah bisa mereka tulis ulang. Kegagalan mereka membangun legenda. Kecemburuan mereka membentuk kebangkitanmu. Keraguan mereka mengasah kebenaranmu. Dan kini, sang terpilih, kau melangkah ke depan dengan gelar yang tidak bisa mereka ambil kembali. Legendaris. Bukan karena hype, bukan karena keberuntungan, tetapi oleh realitas yang didokumentasikan. Kisah mereka berakhir di sini.